warga Kenali Asam Bawah, kini diselimuti bayang-bayang kecemasan. Pasalnya, lahan dan rumah yang mereka huni puluhan tahun kini masuk zona merah yang diklaim sebagai milik Pertamina. Di tengah kegelisahan itu, seorang sosok sesepuh atau tua Tengganai bernama Praitno membuka lembaran sejarah, menceritakan bagaimana warga mulai menempati tanah yang kini diperebutkan. Semua diungkap dalam podcast Tribun Jambi. Jadi secara pribadi umur sudah 74 tahun. Iya. Artinya suruh perang lagi dengan Belanda. Iya. Siap mati saya kalau ada yang ngeklaim datang ngukur basing. Kalau memang dia tidak tahu, saya tabok dia basing aja memberikan informasi kepada Menteri Keuangan itu. Jadi tidak mungkin kami akan beranjak dari rumah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, apa kabarnya? Nah, saat ini saya telah bersama Pak Praitno, di mana Pak Praitno ini salah satu sesepuh yang ada di Kenali Asam, dan tanah mereka, tanah warga yang ada di Kenali Asam saat ini sedang menghadapi masalah zona merah Pertamina. Jadi tanah warga ini diklaim Pertamina bahwa milik Pertamina. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Praitno sebagai sesepuh di sini, bagaimana sih sejarah masyarakat hadir di Kenali Asam ini hingga saat ini telah ramai ya Pak ya. Ya, Pak Prait mungkin bisa ceritakan dulu Bapak di sini nih sejak kapan sebenarnya Pak tinggal di Kenali Asam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya tinggal di Kenali Asam ini sejak ibu saya melahirkan. Jadi tumpah darah saya itu di Kenali Asam ini. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang ini sudah sampai ke empat generasi. Berarti dari zaman Belanda ya Pak Eson, sebelum kemerdekaan ya Pak? Belum mereka, itu nenek saya itu sudah tinggal di sini. Oh. Kemudian orang tua saya itu juga dulunya karyawan Pertamina. Dulunya. Ya. Kemudian berkembang sampai dengan sekarang ini, saya kok mendengar informasi bahwa Kenali Asam ini zona merah. Oke. Sekali telah saya pelajari sedikit demi sedikit bahwa zona merah itu adalah zonanya Pertamina. Kita potong dulu Pak. Dulu waktu orang tua Bapak, nenek Bapak tinggal di sini, ini memang sudah ada Pertamina di sini, Pak? Dulu ini daerah Kenali Asam, khususnya tempat saya tinggal ini, dulunya adalah memang sejak zaman Belanda. Waktu itu zaman onderneming, artinya perkebunan karet di masa penjajahan Belanda. Iya. Kemudian timbul Pertamina. Bukan Pertamina, maksud saya Taman Minyak. Taman Minyak ini itu sebelum Pertamina, sebelum Pak ya? Pertamina, sebelum pergantian nama menjadi Pertamina. Ya, Niam. Niam itu bahasa Belandanya gini. Ya kalau saya lupa ya wajar karena saya sudah tua. N-nya itu Nederland. I-nya itu Indise apa-apa. Sudah itu A-nya itu Abdol apa-apa. Sudah itu M-nya maskapai. Jadi artinya pertambangan minyak Belanda waktu itu. Dan itu tahun 1922. Bayangkan kalau 1922 Indonesia ini sudah ada belum? Ya, nah, kan saya rasa belum ada itu. Jadi sebelumnya mulai perkebunan karet keluarga Bapak? Perkebunan karet Belanda juga. Oh, punya Belanda juga. Jadi maka saya pikir-pikir itu kalau di zaman sekarang ini, mungkinkah satu konsensi ada dua hak guna usaha di situ? Kan tidak mungkin. Nah, itu karena zaman Belanda, ya perkebunan yang punya Belanda, minyak yang punya Belanda, ya semau-mau kita. Saya sendiri waktu itu belum lahir kan, belum lahir. Jadi semau-maunya zaman Belanda, artinya zaman jajahan. Nah itu.
Jadi oleh karena itu saya kaget kok sekarang itu jadi zona merah. Ya. Nah, itu. Jadi waktu masih kebun karet setelah kemerdekaan, perkebunan itu dikelola sama keluarga Bapak. Belanda juga. Setelah kemerdekaan. Setelah apanya? 45, setelah 45. Indonesia dinyatakan merdeka kan Ya. perkebunan itu bubar semua itu karena Ya. yang Niam bubar menjadi apa dulu? Intinya perusahaan Permiri, perusahaan minyak Republik Indonesia. Nah, itu sudah itu menjadi Permindo. Ya. Itu Pertamin. Baru Pertamina. Berarti sebelum itu keluarga Bapak sudah di sini ya Pak ya? Sudah berkebun di sini. Sudah. Jadi meneruskan perkebunan Belanda itu lah Pak ya. Oke. Nah, setelah ini kan perkebunan Belanda tidak meneruskan. Tidak meneruskan, nanti artinya setelah Belanda pergi, kita kan karena merasa tanah ini ada tanah kosong, tanah masyarakat. Tanah kosong belum ada ya, maka kita garap itu. Nah, setelah digarap itu Pak, berarti dilegalkan sama pemerintah waktu itu ya Pak, hingga terbit sertifikat. Bapak kan ada sertifikat kan ya? Waktu itu kita garap, itu kan belum tahu punya siapa ini. Yang jelas punya negara apa punya siapa, tidak tahu. Kemudian datanglah Pertamina membuat sumur. Ada beberapa sumur, kalau yang namanya dikenai asam tuh banyak, sampai ratusan sumur minyak. Awalnya nggak ada sumur di sini? Dulunya sebelum pertambangan minyak kan belum ada sumur. Oh, barulah dibuat sumur. Baru buat sumur karena perkebunan itu yang punya Belanda. Kemudian Niam, itu juga Belanda ya, dia sama dia, ya kong kali kong atau gimana kan kita kurang. Nah setelah kemerdekaan kan, artinya kan memang Bapak dan keluarga kan tinggal di sini. Gitu. Nah, terus waktu itu masih Kabupaten Batanghari ya Pak ya kalau nggak salah di sini. Kabupaten Batanghari betul. Ya, nah itu bagaimana prosesnya sehingga pemerintah tuh mengeluarkan sertifikat untuk masyarakat yang tinggal di sini? Gini. Saya punya data. Kalau memang data ini perlu diperlukan, nanti di copy juga tidak apa-apa. Jadi pada tahun 69, seingat saya, 67, Pertamina itu ditagih pajak oleh pemerintah provinsi melalui pemerintah Batanghari, karena wilayah Kenali itu wilayah Batanghari dulu. Iya. Kemudian ke Pertamina. Ketika itu Pertamina pusatnya kan di Bajubang. Nah, dasar surat tagihan pajak oleh pemerintah ke Pertamina, maka dibalas oleh Pertamina. Pertamina waktu itu yang membalas itu, kalau sekarang itu file manager, kalau dulu itu kan kepala lapangan. Kepala lapangannya di Bajubang kantornya. Namanya Insinyur Warga Dalam BSC. Nah itu. Dijawab oleh Pertamina bahwa secara keseluruhan tidak bisa membayar pajak tanah lokasi yang sementara dipakai oleh Pertamina. Yang dibayar hanyalah, jawabannya, sumur-sumur yang masih produksi, kemudian kantor-kantor Pertamina, terus stasiun pengumpul SP namanya seplatur, ada 5, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, itulah yang bayar. Kemudian paneng listrik sepanjang jalur listrik yang dipergunakan 10 meter ke kiri, 10 meter ke kanan, itulah yang dibayar. Samping lokasi lapangan Pertamina yang dipakai untuk aktivitas mereka, itu yang dibayar. Selebihnya dikembalikan kepada negara.
dikembalikan ke negara. Itu Ya. bunyi surat yang ditulis di balasan dari Pertamina. Balasan dari Pertamina. Bapak megang suratnya. Saya pegang fotokopinya, kalau Foto- aslinya tidak. Nah, berarti ada fotokopinya ya, Pak Ada. ya. Nah, setelah dikembalikan Pertamina ke negara itu gimana ceritanya, Pak? Nah, setelah dikembalikan kepada negara, Hmm. kemungkinan menurut apa saya itu, menurut perkiraan saya, Hmm. maka pemerintah untuk meningkatkan PAD, pendapatan daerah, Hmm. maka kepada masyarakat penggarap, Hmm. maka diberikan informasi supaya mendaftarkan tanah garapannya Hmm. untuk diberikan surat hak milik. Oh, Nah, itu himbauan pemerintah waktu Iya. itu ya. Oleh karena itu, Hmm. oleh pemerintah waktu itu Hmm. ada tim A, Hmm. namanya itu ada beberapa Hmm. pejabat pemerintah waktu itu, termasuk dari Hmm. BPN-nya, agraria kalau dulu, Hmm. kemudian dinas pendapatan Merah. daerahnya, kemudian koramilnya, kepolisiannya, kejaksaan, termasuklah kepala kampung di mana Hmm. tanah itu menjadi wilayahnya. Oke. Jadi orang-orangnya ada itu, nanti bisa dibaca di suratnya itu. Nah, setelah itu barulah warga yang menggarap tanah di sini Ya, mulai mendapatkan sertifikat dari pemerintah yang menggarap kebun, yang mendirikan rumah waktu itu Iya. ya, Pak ya. Berapa, Pak, biaya mendirikan sertifikat? ini sebelum saya sampai ke sertifikat, jadi oleh tim A itu tadi menentukan beberapa persyaratan untuk biaya sertifikat dan berapa sih radius Pertamina dari titik sumur itu ke tanah masyarakat. Pokoknya yang bisa disertifikatkan. Oh, jadi radiusnya satu sumur itu 25 berarti 50 meter persegi. 20 meter persegi. Itu tertera dalam catatan hariannya pun ada di tim A di saya itu. Itulah yang batas-batas yang bisa disertifikatkan. Kemungkinan dengan dasarnya data itu oleh BPN menerbitkan sertifikat kepada masyarakat penggarap untuk diberikan SHM-nya itu. Banyak, Pak, yang waktu itu mendaftarkan untuk sertifikat di daerah sini. Kalau kemarin di dalam zona merah itu sekitar 5.500 sertifikat, kemungkinannya masih lebih itu. Lebih dari itu ada. Nah, itu. Waktu awal mulanya itu, banyak itu. Banyak. Itu tahun berapa sih, Pak? Pemerintah mulai memberikan sertifikat kepada masyarakat? Tahun 70-an kalau salah itu. 70-an. Tahun 70-an. Itu Kabupaten Batanghari ya? Batanghari. Karena Batanghari sendiri kota baru ini, bukan kota baru ya, Palu 10 ini masuk ke kota kalau nggak salah tahun 1980 ya, Pak ya? Ya. Berarti sekitar 10 atau 15 ya, tahun sebelum masuk ke wilayah Batanghari. Sebelum masuk kota Kenali Asam ini, masyarakat sudah punya sertifikat. Iya, sertifikatnya masih sertifikat Batanghari. Mungkin sampai sekarang ada yang sertifikatnya belum dimutasikan. Kalau untuk saya sendiri sudah kami mutasikan. Ya, artinya waktu itu pemerintah pro rakyat ya, Pak ya. Artinya Pertamina yang tidak tergarap dan sudah ada perjanjian juga antara pemerintah dengan Pertamina untuk menyerahkan tanah tersebut ke pemerintah untuk diolah atau diserahkan ke masyarakat untuk diolah. Seperti itu ya, Pak ya, yang Bapak tangkap waktu tahun. Dasarnya itu kan begini, ada
surat dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa tanah yang tidak digarap oleh siapapun itu maka akan dikembalikan kepada pemerintah. Itu ada dasarnya itu. Oke. Jadi Tahun kemungkinan dasarnya BPN untuk menyerahkan ke masyarakat. Memberikan hak milik kepada masyarakat, dasarnya itu. Oke. Dasarnya itu. Kebijakan tahun 70-an itu ya, 60-70 itu ya Pak ya, waktu itu itu ya. pemerintah itu. Itu zaman Soeharto ya Pak ya? Zaman Soeharto. Zaman Soeharto ya Pak ya. Nah, sekarang kan Pak 5.500 sertifikat tidak sah diklaim zona merah oleh pemerintah melalui keputusan menteri. Termasuk tanah Bapak ya Pak ya di sini. Kemungkinan. Ya, kemungkinan. Apa sih Pak yang Bapak rasakan setelah 4 generasi tinggal di sini, hidup di sini, mencari rezeki di sini, tiba-tiba berapa tahun inilah ya, mulai santer Pertamina mengklaim ini tanah mereka gitu. Mungkin apa yang Bapak rasakan? Kalau saya secara pribadi, ya mungkin sangat-sangat menyayangkan sekali. Dasarnya apa? Pertamina itu mengklaim bahwa itu termasuk zona merah. Oke. Kalau berdasarnya dasar daripada peta dulu, Zaman Belanda. peta dulu itu zaman Belanda. Apa kita akan kembali lagi ke zaman Belanda? Artinya saya sendiri secara pribadi umur sudah 74 tahun. Iya. Artinya suruh perang lagi dengan Belanda. Iya. Siap mati saya kalau ada yang ngeklaim datang ngukur basing. Datang asal siapapun datang. Selama ini Pak, sebelum heboh-heboh zona merah ini, ada nggak Pak, misal Pertamina ngecek, oh ini tanah kami, ini kebangun, ini tanah kami nih, jangan dibangun di sini gitu. Pernah nggak Pertamina tuh mensosialisasikan mana sih tanah mereka, mana sih yang bukan gitu? Begini, artinya masyarakat yang mempunyai sertifikat berarti hak milik sah itu. Iya. Maka ketika mungkin sebagian ada yang sudah dijual waktu itu belum, dengan adanya belum diterbitkan zona merah, itu berlaku keluar sertifikatnya, itu yang menjadi sertifikat menjadi 5.500 karena itu. Kalau memang demikian, ya kami selaku masyarakat sangat kecewa sekali dengan adanya kebijakan katanya negara merdeka kok begitu. Artinya kami disuruh perang lagi dengan penjajah. Kalau peta ini adanya peta dari zaman Niam, zaman Belanda tadi saya katakan 1922, Indonesia belum ada 1922 itu. Kalau memakai peta itu ya? Kalau peta itu yang dipakai ya hancur semua itu. Ya. Hancur semua. Jadi apapun kita tetap melakukan perlawanan. Alhamdulillah informasinya setelah beberapa kali kami mengadu ke DPR di fraksi satu, fraksi apa itu? Satu, kemudian ditanggapi oleh Pak Wali Kota. Informannya Pak Wali Kota sedang mengusahakan akan ke Jakarta menyampaikan hal ini kepada Menteri Keuangan karena Pertamina itu bersandarkan kepada Menteri Keuangan sekarang itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini membuahkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kenayasam atas, Kenayasam bawah, Kelurahan Palima sebagian, kemudian Sukakarya sebagian, karena dulu sebagian Palima dan Sukakarya itu termasuk wilayah Kenayasam bawah. Kenayasam. Sebelum pecah menjadi Kenayasam atas, Kenayasam bawah, Palima, Sukakarya dulunya kan Kenayasam. Ya.
Bapak sudah lihat peta mana yang zona merah? Sudah Saya dapat? sendiri sampai sekarang belum pernah lihat peta merah itu. Pihak Pertamina pun belum Belum ada ke sini. belum ada menyampaikan. Ada nggak masyarakat mencoba berkoordinasi dengan Pertamina di mana aja gitu nah? Belum ada itu sampai Belum sekarang. Paling-paling humas anak-anak kemarin, mana tahu lah dia itu. Iya, berarti Pertamina pun cuman melempar isu, tidak ada ini Pak ya, koordinasi dengan masyarakat mana aja tanah mereka gitu kan. Saya yakin itu datang apa orang Pertamina, Pak Humasnya apa ke sini ke saya itu. Saya tanya, kalau memang dia benar mau mengikuti peta NIAM, sumur 106, sumur 9, sumur 10 mana? Tunjukkan ke saya kalau ngerti. Iya. Kalau memang dia tidak tahu, saya tabok dia, basing aja memberikan informasi kepada Menteri Keuangan itu. Ya, intinya kecewa lah ya Pak ya. dengan Bukan kebijakan. kecewa lagi, sangat-sangat kecewa. Iya. Kemudian Pertamina, nian lah itu, sampai dengan sekarang itu tidak pernah melakukan pendataan yang baru, pendataan ulang, pendataan sekarang. Mana wilayah dia itu yang sumurnya masih dipergunakan, itu tidak pernah. Berarti Pertamina nggak pernah turun ya Pak ya untuk ngecek mana-mana tanah mereka. Main klaim di atas kertas saja. Kalau sepengetahuan Bapak, pernah nggak lihat orang Pertamina turun ngukur, melihat tanah? Artinya tidak saya jawab sendiri. Mungkin Pertamina sudah merasa bahwa yang diklaim, yang dia kunjungi adalah sumur-sumur yang masih beroperasi saja. Mana-mana sumur yang sudah mati, yang sudah ditutup, yang sudah tidak dipergunakan lagi, sudah menjadi hak milik warga. Nah, saya jelaskan sekali lagi, jadi jangan keliru kalau di Kenali Asam ini, Kenali Asam atas maupun Kenali Asam bawah, ada bekas tonggak sumur minyak, itu di paling-paling semeter sudah didirikan rumah itu. Kemungkinan dasarnya itu tadi. Karena sudah tidak dipergunakan lagi, diserahkan kepada pemerintah melalui pemerintah Batanghari, maka itu disertifikatkan menjadi milik satu warga. Contoh, dekat Cengho itu. Ya. Itu zona merah juga itu. Iya. Sudah itu di depan SD 206. Masih ada sekarang itu pompa minyaknya itu. Itu di pagar masyarakat. Dasarnya itu karena dulunya memang sudah tidak dipergunakan lagi. Kalaupun mau dipergunakan lagi, harus berhubungan dengan yang punya tanah. Oke. Nah, Pak, seandainya memang benar-benar pemerintah ngotot nih, Pertamina ngotot bahwa tanahnya harus kembali ke Pertamina. Kira-kira menurut Bapak relevankah atau Bapak meminta ganti rugi atau justru nggak bisa, kita harus di sini karena sudah dari dulu di sini gitu. Saya terus secara pribadi kemungkinan teman-teman yang lain juga demikian. Jadi tidak mungkin walaupun besarannya seperti apa mau diganti rugi, ganti rugi kalau hanya fisiknya saja bagaimana? Kemudian kondisi sosialnya selama ini bagaimana? Mau ganti dia? Anda mungkin itu. Ya. Jadi tidak mungkin kami akan beranjak dari rumah ini. Oke. Pak, ini kan sudah ranahnya kementerian ya Pak ya. Berarti kan kemungkinan besar yang bisa memutuskan ini permasalahan ini kan Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Mungkin terakhir nih Pak, pesannya atau keluhannya untuk Pak Presiden kita Pak Prabowo Pak tentang polemik 5.500 rumah
yang tiba-tiba masuk zona merah Pertamina, sedangkan masyarakat sudah punya sertifikat, hidup sini bertahun-tahun, bahkan sudah 4 generasi seperti Bapak di sini. Jadi beginilah harapan kami, terutama masyarakat Kenali Asam, Sukakarya dan Palima, itu kepada Pak Prabowo supaya secepat mungkin membebaskan zona-zona merah yang sudah mempunyai sertifikat warga. Jangan kami di Kenali Asam ini dirempangkan seperti di sana. Ini harapan kami. Mudah-mudahan lewat ini Pak Prabowo bisa mendengar dan bisa menindaklanjuti kepada Pak Wali Kota, DPR Kota maupun DPR Provinsi supaya juga mendengarkan nurani daripada masyarakat di Kenali Asam ini. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang dengan kita di hari ini. Ya Tribuner, demikianlah obrolan kita dengan Pak Prayitno sebagai sesepuh di sini sudah 4 generasi tinggal di Kenali Asam. Kalau dulu namanya Kenali Asam Bawah ya Pak. Ya. Masih dari zaman Belanda, kemerdekaan, masih di Kabupaten Batanghari, sekarang sudah masuk ke kota. Nah Pak Pray juga punya data ya Pak. Ini punya data saya itu. Jadi inilah sumber-sumber minyak yang dibayar pajaknya oleh Pertamina, selebihnya tidak ini di sini. Kalau memang ini dibutuhkan, bisa nanti difotokopi dan untuk sebagaimana penguat apa yang kami sampaikan tadi. Sudah itu juga punya surat dari pemerintah ya Pak ya. Surat balasan Pertamina waktu itu untuk pemerintah pegang juga ya Pak ya. Nomornya ada ini. Nomornya ada. Nomornya ada. Oke Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, Tribuner, sampai di sini dulu obrolan kita dengan Pak Prayitno. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.